Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi pendidikan matematika. Oke, dalam hari ini dalam video kedua ini saya akan memberikan materi tentang tipologi dan skop penelitian tindakan kelas. Saya harapkan kalian memperhatikan penjelasan saya. Nanti file-filenya akan saya berikan bersama dengan link yang saya share nanti. Oke, kita langsung saja untuk tipologi dan skop penelitian tindakan kelas. Pertama yaitu pengertian dari PTK. Secara sederhana, PTK dapat didefinisikan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri yang dilakukan oleh guru atau calon guru yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi pembelajaran. Jadi dalam PTK ini kalian sebagai calon guru pada intinya melihat apakah sistem yang kalian jalankan atau proses pembelajaran kalian sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara penelitian tindakan kelas. Dengan cara apa? Dengan cara nilai-nilai kalian, data-data yang kalian kumpulkan berupa nilai, kalian olah sedemikian hingga nanti akan diperoleh apakah pembelajaran yang kalian lakukan itu sudah efektif atau belum. Selanjutnya yaitu definisi lainnya menyebutkan bahwa penelitian tindakan adalah penelitian tentang, untuk, dan oleh masyarakat dengan memanfaatkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antara peneliti dengan kelompok sasaran. Selain itu, PTK juga diartikan sebagai salah satu strategi penyelesaian masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan menyelesaikan suatu masalah. Jadi, ketika kalian mengajar ketemu masalah, nah dari situ kalian akan mencoba untuk mencari tahu apa sih masalah yang ada di kelas ini kok seperti ini. Makanya diadakan tindakan kelas. Selanjutnya, dalam prosesnya, pihak-pihak yang terlibat saling mendukung satu sama lain dengan melengkapi fakta-fakta dan mengembangkan kemampuan analisis. Dalam prakteknya, penelitian tindakan kelas menggabungkan tindakan bermakna dengan prosedur penelitian. Hal ini merupakan suatu upaya penyelesaian masalah sekaligus mencari dukungan ilmiah secara sadar. Pihak yang terlibat yaitu calon guru, dosen, instruktur, widyawara, kepala sekolah, dan warga masyarakat mencoba merumuskan suatu tindakan atau intervensi yang diperhitungkan dapat menyelesaikan masalah atau memperbaiki situasi dan diperkirakan secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk memahami tingkat keberhasilannya. Jadi kalian melakukan penelitian tindakan kelas itu meneliti ketika ada masalah, kenapa nilai-nilai siswa kok di bawah KKM. Jadi kalian mencoba untuk mencari tahu apa permasalahan-permasalahan kenapa si siswa ini di bawah KKM. Makanya kalian melakukan tindakan kelas untuk mencari tahu masalah apa, entah proses dari cara kalian mengajar ataukah dari materinya terlalu sulit. Nah, dari situ kalian setelah melakukan penelitian pastilah akan melakukan tindakan terhadap si siswa ini atau satu kelas ini dengan cara ketika saya memperoleh hasil penelitian seperti ini, apa yang saya akan lakukan seperti itu. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas adalah penelitian refleksi yang dilaksanakan secara siklik atau berdaur oleh guru atau calon guru di dalam kelas. Dikatakan demikian karena proses PTK dimulai dari tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi untuk memecahkan masalah dan mencobakan hal-hal baru demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu asal-usul PTK. Nah, asal-usul PTK banyak ditulis dan
diperdebatkan banyak orang ataupun praktisi pendidikan. Salah satu sumber mengatakan bahwa istilah penelitian tindakan mula-mula diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1934. Setelah mengalami berbagai pengalaman praktis yang terkait dengan penelitian tindakan pada tahun 1940-an, Kurt Lewin mendefinisikan penelitian tindakan sebagai suatu proses pengembangan daya pikir reflektif, diskusi, dan pengambilan keputusan sekaligus tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang biasa yang berpartisipasi dalam penelitian bersama mengenai kesulitan pribadi yang sama-sama mereka alami. Selanjutnya ada banyak turunan dalam berbagai penelitian tindakan yang mengikuti berbagai dasar pemikiran di Amerika. Akarnya adalah pergerakan pendidikan progresif yang dipelopori oleh John Dewey. Upaya di Inggris yang lebih diarahkan pada pembaruan kurikulum dan meningkatkan keprofesional dalam mengajar. Jadi PTK ini kalau di luar itu dipergunakan untuk mengkaji apakah kurikulum yang diterapkan itu sudah tepat atau belum. Kalau guru biasanya untuk meneliti bahwasanya apakah cara pengajarannya dari guru ini sudah mengena atau belum pada si siswa. Nah, selanjutnya di poin C, ini ada perbedaan antara PTK dengan penelitian secara formal. Nah, selama ini penelitian untuk kepentingan pendidikan lebih banyak didominasi oleh peneliti formal, antara lain peneliti deskriptif, penelitian korelasional, dan penelitian eksperimen. Salah satu kelemahan penelitian formal yakni karena banyaknya fenomena pendidikan, terutama untuk pembelajaran di kelas, yang tidak dapat dijelaskan ataupun diatasi dengan pendekatan tersebut. Beberapa fenomena seperti lamban belajar, hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas, atau berbagai kasus pengajaran di kelas seringkali tidak dapat tertangkap oleh model penelitian formal dengan instrumen-instrumen yang telah disiapkan dari konstruksi tertentu. Jadi penelitian formal ini memiliki kelemahan di mana ketika ada fenomena yang terdapat di kelas itu sebagian tidak dapat ditangkap. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan model penelitian kuantitatif juga seringkali tidak dapat merekam hal-hal tersebut menggunakan model pengajaran dengan interaksi secara otoriter dan instruktif juga tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Salah satu jalan keluar yang dipilih oleh para ahli pendidik untuk mengatasi yakni dengan model pendekatan kualitatif. Nah, para ahli pendidikan mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif lebih akomodatif untuk pembelajaran di kelas. Jadi dalam penelitian formal itu banyak sekali hal-hal yang terlewatkan daripada PTK. Karena apa? Kalau PTK itu dalam satu kelas, kalau penelitian formal itu melibatkan beberapa kelas ataupun beberapa sekolah yang ada di suatu kecamatan ataupun kabupaten. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara PTK dengan penelitian formal. Yang pertama, dalam penelitian formal dilakukan oleh orang luar kelas, misalnya dosen, ilmuwan, mahasiswa yang melakukan eksperimen. Nah, PTK itu sendiri dilakukan oleh kepala sekolah, guru, ataupun calon guru. Nah, penelitian formal di lingkungan di mana variabel luar dapat dikendalikan. Nah, dalam PTK di kelas dan di sekolah. Nah, dalam penelitian formal sampelnya harus representatif. Nah, dalam PTK kerepresentatifan sampel tidak menjadi persyaratan penting. Nah, dalam penelitian formal mengutamakan validitas internal dan eksternal. Nah, dalam PTK lebih mengutamakan validitas internal. Dalam penelitian formal menuntut menggunakan analisis statistik yang rumit, signifikan statistik yang ditentukan sejak awal dan memeriksa hubungan sebab akibat antara variabel.
Dalam PTK tidak menuntut menggunakan analisis statistik yang rumit dan menggunakan model kualitatif. Selanjutnya yaitu mempersyaratkan hipotesis. Dalam PTK tidak selalu menggunakan hipotesis. Nah, yang selanjutnya yaitu mengembangkan teori. Dalam PTK memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung karena tindakan kelas itu hanya dikenakan pada satu kelas. Kalau dalam penelitian formal biasanya itu lebih dari satu kelas. Selanjutnya yaitu hasil penelitian merupakan produk ilmu yang dapat digenerasikan ke populasi yang lebih luas. Dalam PTK, hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan pembelajaran tertentu tempat dilakukan PTK atau di dalam kelas. Nah, selanjutnya berlangsung secara linear, bergerak maju. Nah, untuk PTK berlangsung secara siklik atau berdaur. Nah, selanjutnya tidak kolaboratif dan individual. Nah, untuk PTK kolaboratif dan kooperatif. Nah, selanjutnya tipologi dan skop penelitian tindakan kelas berdasarkan setting dan lokasi terdapat bermacam-macam penelitian tindakan. Ini pendapat dari Henry dan McTaggart dalam Dikbud tahun 1999 yang masing-masing mempunyai penekanan berbeda. Nah, yang pertama yaitu participatory action research biasanya dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekankan pada kelebihan masyarakat, keterlibatan masyarakat, rasa ikut memiliki program dan analisis problem sosial berbasis masyarakat. Nah, selanjutnya critical action research biasanya dilakukan oleh kelompok yang secara kolektif mengkritis masalah praktis dan penekanan pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan situasi. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan ras ataupun gender. Selanjutnya yaitu classroom action research. Biasanya dilakukan oleh guru atau calon guru di kelas atau sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktik pembelajaran. Selanjutnya yaitu interaction action research biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau organisasi untuk meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas dalam suatu lembaga. Intinya tindakan yang berupa menyelesaikan masalah-masalah organisasi atau manajemen melalui pertukaran pengalaman secara praktis. Oke. Ditinjau dari skopnya atau ruang lingkupnya, penelitian tindakan kelas bisa dilakukan di berbagai level. Antara lain yaitu penelitian tindakan skala makro, meningkatkan partisipasi dunia usaha untuk pembiayaan pendidikan, meningkatkan angka partisipasi siswa tingkat LSMTA, menggalakkan penulisan karya ilmiah penelitian oleh guru. Yang kedua yaitu penelitian tindakan level sekolah, meningkatkan kepedulian orang tua untuk mendorong belajar siswa, mengurangi jumlah kasus vandalis atau tawuran, menghidupkan unit produksi di sekolah kejuruan. Yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas untuk guru level kelas, yaitu meningkatkan tim on task siswa dalam pembelajaran, merangsang anak untuk berani bertanya dalam KBM atau proses pembelajaran, mengatasi kesulitan siswa dalam pokok bahas fungsi komposit, menumbuhkan kebetahan siswa belajar sejarah di perpustakaan. Nah, kesimpulan dari perkuliahan ini yaitu PTK dapat didefinisikan sebagai suatu proses investigasi terkendali yang berdaur ulang, yang berkelanjutan, dan bersifat reflektif, mandiri yang dilakukan oleh guru ataupun calon guru yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, ataupun situasi pembelajaran. Berdasarkan setting dan lokasi terdapat bermacam-macam penelitian tindakan, masing-masing mempunyai penekanan berbeda di antara adalah partisipasi action research, critical action research, classroom action research,
dan interinstitutional action research. Ditinjau dari skopnya atau ruang lingkupnya, penelitian tindakan kelas. Tindakan bisa dilakukan di berbagai level, antara lain penelitian tindakan skala makro, penelitian tindakan level sekolah, dan penelitian tindakan untuk guru ataupun level kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk topologi dan skop penelitian tindakan kelas. Mungkin kalau ada yang kebingungan atau kurang jelas, mungkin nanti bisa bertanya di WA ataupun di grup kelas nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti saya lanjutkan untuk pertemuan ke depan atau minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Jaga selalu kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.